Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi iblis laknatullah alaih. Iblis ini menampakkan diri di hadapan Nabi lalu berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, kali ini saya datang kepadamu mau bekerja sama." Kata Nabi, "Baguslah kalau begitu. Apa maumu iblis?" Kata iblis ini, "Ya Muhammad, saya ingin menyampaikan siapa saja di antara umatmu yang menjadi teman saya." Jadi iblis ingin menyampaikan berita rahasia. "Muhammad, saya mau jelaskan kepada kamu siapa urutan-urutan yang menjadi sahabat saya dari umatmu." Kata Nabi, "Bagus ini informasi. Siapa gerangan?" Iblis lalu melanjutkan, "Di antara umatmu ada 10 karakter manusia, sifat manusia yang menjadi teman saya." Siapa? Mari kita simak, mudah-mudahan tidak ada yang jadi teman setan di tengah-tengah kita. Yang pertama kata setan, temanku yang utama dan pertama. Bayangkan, yang utama dan pertama teman saya, al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng solat. Siapa mereka? Maaf kata, termasuk di antara mereka yang selalu terlambat solat Jumat. Orang yang Jumat selalu terlambat, ya bedalah kalau misalnya Bapak Gubernur, barangkali ada kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi, kebutuhan pekerjaan yang tidak bisa ditunda, akhirnya terlambat datang. Kalau Anda pengangguran, tidak ada kegiatan lain, sudah tahu ini hari Jumat, dianjurkan datang lebih awal, lalu terlambat dan merasa tidak berdosa, bahkan merasa tidak malu, ketahuilah Anda masuk dari teman setan. Dan biasanya yang selalu terlambat datang itu Pak, lihat-lihat wajahnya. Paling terlambat datang dan juga nanti paling cepat pulang. Khatib berkhutbah, dia berWhatsApp. Mau masuk surga, nenekmu punya surga. Ini yang kita lihat banyak Pak. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Dan pekan-pekan seperti itu. Inilah yang Nabi katakan, orang-orang seperti itu adalah menganggap enteng sholat. Dia takut berzina. Dia takut curi sendal ketika dia pergi Jumatan. Dia takut ngerampok, tapi ketika tidak sholat, merasa tidak ada dosa sama sekali. Itulah temannya setan, Pak. Penting ini sholat. Kenapa? Dia adalah puncak penghambaan hamba kepada Allah. Saya ulangi, kenapa sholat ini penting? Karena dia adalah puncak penghambaan kepada Allah. Tidak ada pekerja lain. Inilah ibadah yang paling menandakan kita hamba Allah. Maka mari, saudaraku, Jumat kali ini yang mencari nafkah, yang bekerja, yang berdagang, profesi apa saja, jangan sampai perkara dunia membuat kita lupa sholat. Orang yang kerja cari nafkah, mengabdi sama pimpinannya, cari muka sama atasannya, tidak sholat duhur, tidak sholat asar, lewat maghrib, lepas isya. Inilah yang selalu saya ibaratkan, setengah mati cari uang. Begitu dia lapar, dia beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang mengejar dunia, melupakan sholat. Yang kedua, teman setan. Kata iblis kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua Muhammad, temanku adalah ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa saja dia sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Mana ciri-ciri orang kaya yang sombong? Bakil, pelit, medit. Enggak enak juga ini saya harus katakan Pak. Saya tadi keliling-keliling di sini, besar-besar rumah Pak. Hampir setiap rumah ada mobilnya. Begitu diumumkan, isi celengan 2 juta. Ini bapak-bapak yang kaya nih, yang mewah-mewah rumahnya di samping nih, dekat-dekat masjid, sampean akan ditanya soal tanggung jawab mic yang jelek ini. Speaker yang jelek ini nanti orang kaya, sini kau. Saya kasih kau harta, saya kasih kau kesehatan, saya kasih kau jabatan. Kenapa itu speaker di masjid dekat rumahmu tidak bagus? Jangan ketawa Pak, ini serius. Ini rumah yang mewah, mobil yang megah, bapak mati demi Allah, anak yang punya. Iya kalau anak kita baik, kalau anak kita narkoba. Lalu mana harta yang kita miliki? Yang kita setengah mati kita tunggu.
kita tabung dari sejak kita bekerja sampai sekarang. Apakah rumah deposito? Demi Allah bukan itu yang kita punya. Mana yang kita punya? Yang telah kita jalankan, yang telah kita sedekahkan di jalan agama Allah, yang kita kenal dengan istilah amal jariah. Yang ketiga, teman setan, karena waktu Jumat yang sangat terbatas. Teman setan yang ketiga, saribul khamar. Siapa mereka? Kata iblis, mereka yang hobi mabuk-mabukan. Alhamdulillah, kita memuji rezim kali ini. Kita harus mengapresiasi presiden kita kali ini yang telah menerima aspirasi umat Islam untuk membatalkan legalitas miras. Alhamdulillah. Karena miras memang mabuk orang. Mabuk miras, temannya setan. Tapi saya bilang kepada wakil presiden waktu itu, mabuk miras berbahaya. Tapi ada lagi mabuk yang lebih berbahaya dari mabuk miras, yaitu mabuk cinta. Orang kalau mabuk cinta menjadi bertebaranlah pelakor. Orang yang mabuk cinta bisa jadi istrinya tetangga kita lebih sayang daripada istri sendiri. Tapi demi Allah ada lagi mabuk satu yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya dari mabuk miras. Lebih berbahaya dari mabuk cinta. Apa? Mabuk kekuasaan. Kalau orang sudah mabuk kekuasaan, Pak, dia akan menghalalkan segala cara untuk mengambil kekuasaan itu. Dan setelah ada kekuasaan itu, dia anggap kekuasaan itu sarana untuk memperkaya diri sendiri. Dia anggap kekuasaan itu untuk merampok negara. Itulah yang disebut mabuk kekuasaan. Dan itulah temannya setan. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan informasi ini membuat kita sadar, oh, saya masuk teman yang pertama, menganggap enteng sholat. Oh, saya masuk kategori kedua yang bakil. Oh, saya mabuk yang ketiga, mabuk kekuasaan. Apabila tiga-tiganya atau ada satu di antara kita yang tiga ini, wala tai'asu mir rauhillah, kata Allah, jangan kau putus asa, ampunan Allah masih menunggu kita. Dengan cara apa? Bertobat kepada Allah. Cara bertobatnya, kalau Jumat ini selalu terlambat, kalau selama ini masih bakil, kalau selama ini tergila-gila dengan jabatan menghalalkan segala cara, ayo, ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Segera bertobat. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Dengan cara apa? Jangan ulang. Dengan cara apa? Ganti kebaikan. Dengan cara apa? Memperbanyak amal-amal soleh. Setelah ini kita lakukan, bertobat dengan sepenuh hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu. Bahkan Allah memberi gelar, innallaha yuhibbut tawabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat.